Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan bahas personalisasi teman-teman. Personalisasi itu sebenarnya itu berkaitan juga dengan UI UX ya. Jadi itu misalnya di sini kalau kalian lihat itu si iPad user interface-nya seperti itu dan di sini Android ya. Android untuk hal ini sudah di custom ya. Ini yang di Samsung itu ya untuk tampilannya itu kan pakai One UI ya teman-teman. Jadi ini bukan tampilan asli dari Android seperti itu. Tapi tiap teknologi kayak gini dia memiliki ciri khasnya masing-masing dan kita bisa personalisasi menurut yang kita itu kiranya bagus gitu ya. Tentu ada batasan ya, batasan yang ya bisa dilakukan di tiap teknologi tersebut. Misalnya di sini di iPadOS 18.5. Jadi kita akan coba memaksimalkan personalisasi. Ini dari sudut pandangku ya teman. Berarti di sini ada preferensiku. Kalian bisa mempersonalisasi menurut yang kalian itu inginkan. Dan ini adalah cara saya mempersonalisasi yang ada di sini. Setidaknya kalau misalnya kalian itu pengen melakukan personalisasi, itu kalian tahu di arah-arahnya di mana saja. Oke, yang pertama kita langsung masuk ya teman-teman. Yang pertama, oke, kalau kalian lihat di bagian sini ini bagian home screen, benar-benar polos ya semuanya teman-teman. Jadi ikon-ikon polos semuanya. Nah, kalau misalnya di Samsung OS, Samsung One UI, ini kan aku suka mengkategorikan teman-teman. Jadi mengkategorikan misalnya di sini ada tool kreatif, ini ada untuk banking, sosial media, manajemen. Jadi kayak untuk menata tool-tool itu agar aku itu bisa lebih termanajemen. Jadi tidak ini ya, kalau misalnya kita lihat ikon-ikon kayak gini kan banyak banget ya gitu. Jadi ketika kita udah organisir kayak gini, kayak kita itu pengen cepat, kita langsung menuju ke manajemen. Oh ya itu manajemen. Oh ya ke banking ya, aku butuh banking. Oke banking. Terus ke oh ya Microsoft. Itu untuk mempercepat teman-teman. Lalu bagaimana dengan si ini? Oke, kita tahu bahwa si iPadOS ini dia ada ini dia teman-teman. Jadi di bagian library mereka sudah melakukan kategori secara otomatis. Jadi di sini ada foto dan video, terus ada information dan sebagainya. Tapi ini berdasarkan dari mereka seperti itu. Misalnya di sini kita pengen buat sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kita pengen manajemen sesuai dengan cara kerja otak kita gitu ya. Yang terbiasa seperti apa kayak gitu. Itu kan salah satu bentuk agar kita itu mudah mengingat juga gitu ya. Misalnya di sini ya kita akan kategorikan. Nah, di sini kita akan langsung aja kita akan buat sebuah manajemen di situ. Tinggal kita klik pada bagian ini teman-teman. Nah, sampai muncul kayak gini nih. Ini min kayak gitu ya teman-teman ya. Kita tinggal gabungkan saja di sini nih. Ternyata di sini bisa teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa langsung ketikkan saja di sini. BTW kalau kalian sudah punya Apple Pencil kayak gini, kalian juga bisa menggunakan ini ya teman-teman. Seperti ini misalnya ini tool kreatif. Nah, kita bisa melakukan hal ini teman-teman. Ini namanya Scribble. Dan kalau sudah tinggal kita oke. Nah, jadi di satu untuk manajemen. Kalau misalnya di sini kita mau ubah, nah misalnya kita mau masukkan ini, kita juga bisa menggunakan Apple Pencil ya. Jadi tidak hanya pakai jari juga. Seperti ini, tinggal kita masukkan aja ke sini, bro. Nah, nanti dia sama. Jadi sama, ini bisa kayak gini juga. Oke, itu adalah customisasi ya. Personalisasi yang pertama ya, teman-teman. Jadi untuk manajemen aplikasi yang ada di home screen ini ya. Jadi bedakan ya teman-teman yang ada di home screen sama yang ada di sini nih. Kalau kita terbiasa pakai Android pun juga ini bisa dibagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, di bagian sini itu kan home screen. Nah, ini kita juga bisa menghapusnya kapan saja tapi tidak menghapus aplikasinya. Jadi dia hanya menghapus dari home screen saja. Sedangkan ketika kalian lihat di sini ini adalah aplikasinya, semua aplikasinya yang ada di sini. Sama halnya dengan ini teman-teman. Jadi ini adalah berbagai macam aplikasi yang kalian install di sini, bro. Yang dimana di sini itu dia langsung otomatis mengkategorikan. Ya, dan ini yang di bagian home screen. Kalau kalian menghapusnya dari sini, ya tekan lama ya sampai keluar kayak item ini. Minnya ini bisa ini kalian hapus. Nah, di sini kalian bisa klik remove from home screen kayak gini. Tetapi di sini masih ada di sini nih, teman-teman lihat ini. Dan kalau kalian tuh mau taruh lagi di sini tuh ke home screen, tinggal kalian klik aja di sini, teman-teman. Lalu di sini kalian masukkan lagi. Nah, sudah. Itu konsepnya sama. Oke, sekarang personalisasi nomor 2. Oke, kita kan tahu bahwa di sini untuk docking kan terbagi menjadi dua, teman-teman. Sudah sampaikan sebelumnya. Jadi untuk bagian recent dan bagian pin yang kalian bisa pin aplikasi di sini sehingga kalian bisa tampilkan di misalnya kalian sedang browsing dan lain sebagainya, kalian bisa tampilkan dock ini. Kalian bisa akses dengan cepat ya tanpa harus ke home screen. Nah, sedangkan di sini ketika kalian itu lihat di bagian sini kan ini ada kayak bagian apps-nya ya, berarti apps-nya. Kalau di sini tuh home screen, ini bagian apps. Kalian tidak suka nih seperti ini nih misalnya. Kalian di sini bisa menghilangkan ini, teman-teman. Jadi untuk ini tuh dia bisa dihilangkan dari sini. Caranya adalah seperti ini. Kalian tinggal menuju ke bagian setting. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya di sini kalian tinggal menuju ke bagian sini nih, home screen and apps library. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan penonaktifan nih, show apps library in dock. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa nonaktifkan juga. Misalnya kalian tidak suka itu di situ gitu ya. Sehingga nantinya di bagian dock kalian itu akan seperti ini. Ini hanya recent dan ini hanya pin doang. Nah, kalau kalian tidak suka ini ya teman-teman ya, recent ini teman-teman, sehingga di sini membuat kalian bingung teman-teman. Di sini kalian juga bisa mematikan suggested recent apps in dock seperti ini. Sehingga nanti di sini tuh hanya keluar yang kalian pin saja. Ini sama kayak si Chromebook ya teman-teman ya, si Chrome OS. Jadi dia hanya menampilkan pin aja yang dipin, aplikasi yang penting-penting yang dipin, sehingga tidak terdistrupsi dengan aplikasi recent. Untuk mengembalikannya lagi ya gampang teman-teman, tinggal kalian nyalakan aja lagi gitu ya. Nah, ini akan seperti semula. Jadi ini terbagi menjadi kayak gini. Oke, ya ini tak matikan. Nah, lalu Bang, ini bagaimana cara mengakses aplikasi-aplikasinya gitu kalau misalnya di library-nya itu nggak ada gitu ya. Oke, tenang aja teman-teman. Kalau di sini ya di Android ya teman-teman, ini kan kalian bisa mengaksesnya dengan cara swipe ke atas. Nah, seperti ini kalian bisa mengakses aplikasi, berbagai macam aplikasi kalian. Nah, tetapi kalau di sini teman-teman, kalau di iPadOS ini ya, ini iPadOS yang 18.5. Kalau yang iPadOS yang 26 nanti ya teman-teman, mungkin di bulan November itu kurang tahu ya, apakah nanti akan ada perbedaan. Saya rasa sih tidak terlalu banyak perbedaan untuk masalah ini ya teman-teman. Seperti itu. Itu tinggal kalian kayak gini. Kan ini ada 3 nih di bagian home screen nih, maksimal aja 3 nih. 1, 2, 3 halaman. Nah, di sini kalian tinggal geser lagi ke sini, teman-teman. Jadi ini adalah di halaman aplikasi
semua aplikasi kalian itu teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi pas kalian tampilkan di sini itu dia tidak nampil, tapi sekarang dia nampil kayak gini. Jadi dia itu tidak ke atas ya. Modelnya tidak swipe ke atas tapi swipe ke gitu sih teman-teman. Tapi di sini memang aku jarang mengakses yang ada di sini ya teman-teman. Jadi biasanya cuma mentok sampai sini aja udah cukup. Jadi kita bisa pilih aplikasi yang memang sering kita pakai. Itu yang nomor 2 ya. Sekarang kita beralih ke yang nomor 3. Nah, ini untuk masalah UI yang ada di center ya teman-teman, di control center ini. Itu kan mungkin ada beberapa orang yang dia tidak suka dengan tampilan yang semacam ini. Jadi kan di sini kan ada 1 2 3. Mungkin kalau di iPad ini tidak terlalu ini ya. Ini tidak terlalu mengganggu sih ya teman-teman. Cuman kalau misalnya mungkin kalau iPhone dan lain sebagainya dan mempermasalahkan hal itu sih ya saya rasa ini kalian bisa mengaturnya juga gitu ya teman-teman. Kalian bisa menghapus ya di bagian sini misalnya kayak gini ya. Saya katakan kalian tidak suka ini nih. Ini ada 2, ada 3 nih. Seperti itu kalian tinggal gini aja teman-teman. Kalian tinggal setting bagian sini plus. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi di plus itu selain kita bisa menambahkan aplikasi di control center ini teman-teman, seperti ini kita juga bisa melakukan penghapusan nih. Misalnya di sini kita mau menghapus 2 halaman yang ada di sini nih, di bagian sini. Ini kayaknya itu di-strop banget gitu ya, mengganggu banget gitu ya misalnya kayak gitu. Oke, tinggal kita ginikan aja, sudah. Dan ini tinggal 2 nih teman-teman. Nah, ini kayaknya masih terdistrupsi lagi nih. Aku kayaknya waduh, ini mengganggu banget, ini aku enggak suka nih kayak gini misalnya kayak gitu teman-teman. Ini bisa kita hapus juga gitu ya teman-teman. Jadi di sini nanti udah tinggal ini, ketika kalian masukkan ini udah tinggal ini doang gitu loh. Tinggal 1 halaman doang yang ada di sini. Seperti itu. Dan kalau di sini sih saya rasa tadi tidak terlalu mengganggu ya teman-teman untuk yang tadi. Cuman mungkin kalau kalian itu pakai yang iPhone ya, karena saya smartphone-nya kita lebih prefer ke Android kayak gini, sehingga di sini aku tidak bisa contohkan ya teman-teman, tapi yang jelas kayak gitu caranya ya. Mungkin itu nanti ketika berganti ke yang iPadOS 26 mungkin akan berbeda lagi. Lalu Bang, kalau misalnya mau memunculkannya lagi bagaimana gitu ya? Tinggal plus aja seperti ini teman-teman. Lalu di sini kalian tinggal tambahkan lagi nih teman-teman seperti ini. Tinggal kita tambah add control, lalu di sini kita bisa tambahkan lagi. Nah, misalnya di sini ya teman-teman, kita tambahkan ini. Oke, seperti ini, dan dia kita besarin kayak gini, dia akan ada lagi nih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita mau tambahkan add control lagi teman-teman, kalian bisa tambahkan lagi yang tadi ya, yang tadi itu ada di bagian connectivity ini. Misalnya kayak gini ya, yang ini kita tambahkan nih di sini. Oke, connectivity sudah teman-teman. Jadi udah kembali lagi seperti semula. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk masalah UI UX ya, kita bisa personalisasi kok. Nah, terus yang nomor 4. Oke, jika kalian itu ingin, ini kan kalau kalian lihat ini wallpaper sudah tak ganti ya, jadi wallpaperku sendiri gitu ya teman-teman. Untuk mengganti wallpaper di sini memang agak tricky ya teman-teman, karena kita tidak bisa mengganti kayak di Android. Misalnya ini ya teman-teman ya, klik. Nah, kita buka dengan ini. Nah, seperti ini kita bisa langsung set as wallpaper. Sedangkan kalau di sini tuh filenya kayak terpisah dengan ini dia, dengan galerinya. Jadi kita terpisah ya di sini teman-teman. Jadi untuk bisa kita buka, lalu kita jadikan ini jadi wallpaper. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa buka, open. Nah, seperti ini. Lalu di sini tinggal save to foto ya teman-teman. Jadi harus seperti itu, gitu bro. Sehingga ketika kalian sudah masukkan ke foto kayak gini teman-teman, cara lainnya itu di sini kita tarik, nah seperti ini, dan ini sudah teman-teman. Oke, dan setelah itu teman-teman ketika kalian pengen mengganti wallpaper, ini masih ada stepnya, jadi tidak bisa langsung dari sini itu ya misalnya kayak gini, kita langsung ubah. Di sini tuh nggak ada pilihan untuk dia bisa jadi wallpaper teman-teman. Oke, jadi kita benar-benar ini butuh yang namanya langsung ke sini ya, ke setting dulu. Ke setting dulu, setelah itu di sini kita bisa langsung menuju ke bagian wallpaper. Jadi di sini kurang seamless teman-teman seperti itu. Lalu kita tambahkan add new wallpaper seperti ini. Setelah itu di bagian sini memang ada pilihan banyak ya teman-teman. Di sini ada kaleidoskop, emoji dan lain sebagainya. Ya, dan ini pilihannya banyak dan tentu di sini gratis ya teman-teman. Nah, tentu ini ada banyak sekali pilihan, tapi aku nggak suka nih. Aku yang akan suka yang aku buat sendiri di sini foto. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa langsung menuju ke wallpaper mana nih yang ada di koleksi foto ini yang mau kita. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini sudah, kalau sudah kayak gini, kita bisa edit lagi sih sebenarnya di sini. Tinggal di swipe ke bagian sini. Jadi untuk tampilan yang kayak gini, tampilan kayak gini, tampilan kayak gini. Tapi tetap ya teman-teman ya, aku paling suka itu tampilan yang benar-benar normal. Jadi aku tidak suka yang ribet-ribet sebenarnya, yang terlalu banyak pernak-pernik lainnya. Jadi aku suka yang benar-benar simple kayak gini ya. Gitu, bro. Selain itu di sini kalian juga bisa langsung dari lock screen ya teman-teman. Nah, dari lock screen tinggal kalian itu tekan lama ya. Saya kayak gini, tekan lama. Nah, di sini ya tekan lama kayak gitu, kalian perlu touch ID dulu untuk bisa ngedit ya. Setelah itu kalian bisa custom. Nah, ini kan di custom yang tadi nih, add new di bagian sini foto. Ini ada pilihan nih yang tadi teman-teman. Jadi yang ada di foto kita gitu ya teman-teman, yang ada di foto. Nah, ini kalian bisa lihat ini foto. Jadi yang tersimpan di sini tuh ada banyak yang kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian tinggal pilih yang mana nih. Seperti itu, bro. Atau kalau misalnya kalian mau menambahkan baru plus, nah ini langsung ke yang tadi teman-teman. Jadi shortcutnya sama aja kayak gitu teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah di sini tinggal kalian klik sembarang tempat. Nah, seperti itu. Jadi bisa kayak gini plus ataupun kayak gini kita plus lagi kayak gini, misalnya cari yang lain. Tapi di sini ini langsung menuju ke bagian foto kalian nih. Jadi apa yang sudah kalian masukkan ke dalam foto tersebut, dan ya memang kurang seamless sih menurutku ya. Jadi ini tidak bisa langsung tek gitu ya. Ini dari kita buka langsung kita jadikan set wallpaper. Beres. Tapi ini ada beberapa step-step yang harus kita lalui gitu ya teman-teman, untuk kita bisa melakukan pengeditan wallpaper. Termasuk kita harus menuju ke bagian setting. Seperti itu sih. Kita harus ke bagian setting. Oke, kustomisasi yang selanjutnya itu nomor berapa ya? Nomor 4 ya, bro. Nomor 4. Oke, nomor 4, aku lupa teman-teman, nomor 4. Di sini kita bisa custom si home screen kita ini. Kan ini kalian lihat ya, kalau kalian lihat di sini ada icon, ada widget ya di sini ya, sama sebenarnya kayak di sini ya, sama aja teman-teman ya. Jadi ini udah menjadi kayak standar
Jadi ada widget, ada apps. Keren mana nih? Tuh, ini One UI dengan UI-nya aku kurang tahu. Kalau ini One UI. Karena ini memang satu kesatuan ya. Kalau di sini kan ini memang dasarnya Android, tetapi di sini si Samsung ini dia buat UI dipersonalisasikan dan ya muncullah One UI. Dan ini yang menjadi pembeda dengan yang lain seperti itu ya, teman-teman. Kalau ini kan ini udah jadi kesatuan, jadi yang produksi ya juga sama gitu ya, dari hardware, software gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini, kita tinggal tekan aja lama di sini. Kalian bisa menggunakan jari kalian atau kalian bisa menggunakan itu sama aja. Setelah itu di sini kalian bisa edit dan kalian bisa add widget ya ini. Kalau misalnya kalian pengen tambahkan berbagai macam widget yang ada di situ. Tapi biasa ya, kalau semakin banyak widget yang kalian masukkan di sini juga akan semakin berat tugas perangkat kalian, dan itu semakin boros baterai juga. Semakin boros baterai atau seperti itu. Dan ini ada banyak sekali aplikasi yang dia punya widget. Sebenarnya sama ya, sama kayak di Android juga ya. Tiap aplikasi dia juga memiliki widget. Kalau kalian lihat di situ perbandingan tiap teknologi itu kayak sama gitu ya. Jadi workflow-nya itu sama, mirip gitu ya. Jadi aplikasi dia mesti ada widget, terus ada home screen, ada apps, kumpulan apps-nya gitu ya, seperti itu. Sama gitu ya. Jadi memang di sini untuk tampilan kayak gini sih, kalau untuk tampilan kayak gini aku tidak terlalu banyak berkomentar ya, teman-teman. Untuk masalah UX experience itu yang penting kalau aku, teman-teman, kalau aku yang penting itu tidak terlalu semrawut gitu ya. Karena aku memang sudah semrawut itu ya. Jadi kalau misalnya diri kita itu sudah semrawut, jadi apa yang kita pegang kayak gini semrawut itu malah jadinya ngeri ya. Jadi paling enggak setidaknya ya, teman-teman, ketika kita semrawut setidaknya di sini tuh dia juga tidak terlalu ya. Makanya kayak gitu, kayak masalah kontras antara di sini ya, ini background sama ini pun juga aku di sini aware ya untuk masalah ini, teman-teman. Jadi paling enggak di sini tidak tidak terlalu, wah ini ikonnya jadi nggak kelihatan ini, jadi kayak gini. Jadi terus misalnya masalah teks terlalu kayak grafis kayak gitu juga aku tidak terlalu suka, teman-teman. Kenapa? Karena ya itu malah jadi kayak itu ngapain sih, yang nggak kelihatan ininya gitu. Misalnya mau kita harusnya baca translate, wah ini kayak gini. Mungkin bagi sebagian orang memang suka untuk hal itu. Makanya aku bilang tadi ya, teman-teman ya, preferensi tiap orang itu berbeda-beda. Nah kalau untuk aku sendiri memang aku udah bawaannya udah semrawut gitu ya. Jadi aku tidak bisa ini, kalau misalnya kita berurusan dengan ini ya, misalnya perangkat kayak gininya juga semrawut, itu jadinya malah jadi saling bertubrukan gitu, teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi butuh yang lebih tidak semrawut lah kayak gitu. Gitu teman-teman. Itu ya, mungkin itu nanti mungkin akan berbeda ya, teman-teman. Itu mungkin dari segi psikologi ya, mungkin ya. Jadi misalnya katakanlah orang yang dia itu misalnya katakanlah dia itu suka yang tagnya yang grafis, terus banyak coretan-coretan dan lebih nyeni kayak gitu. Mungkin orangnya itu dia lebih tidak semrawut kayak gini gitu ya, teman-teman. Mungkin kebalikan kayak gitu, teman-teman, sehingga untuk memberikan warna di kehidupannya dia memilih yang itu tadi, yang lebih ke seni gitu ya, teman-teman. Yang lebih ke seni karena dia sudah tertata rapi, mungkin kayak gitu. Berbeda dengan orang yang udah cenderung kayak aku kayak gini ya, yang semrawut ya gini ya, teman-teman. Ibaratkan kayak gini kan kita pengen ya, sebenarnya kita pengen juga untuk bisa termanajemen dengan baik. Ya seperti ini adalah salah satunya. Makanya di sini kayak di sini pun juga di smart pun aku tidak terlalu pakai, aku tidak pakai yang neko-neko, teman-teman. Jadi ini untuk bawaan kayak gini ya. Jadi untuk tampilan yang semacam ini bawaan ya, teman-teman ya. Jadi ini tidak terlalu banyak tak custom untuk temanya gitu ya, teman-teman. Bawaan teksnya ini teksnya yang kayak gini ya. Kalau di Android itu Roboto kayak gitu, kalau di sini aku kurang paham, tapi yang jelas ini teksnya itu yang penting kelihatan kayak gini dan tidak terlalu neko-neko lah ya, kayak gitu bro. Ini kita bisa edit ya di bagian sini. Oke, add widget sudah ya, teman-teman ya. Terus kita juga bisa melakukan edit page. Jadi di sini kan untuk bagian page-nya, teman-teman, kita bisa menghapus page-nya. Ini maksimal 3 dan kita bisa memilih mengaktifkan atau menonaktifkan. Misalnya kita mau menghilangkan ini, jadi biar ini cuma 2 aja nih. Berarti nanti kalau misalnya ada yang baru, teman-teman, nah seperti ini dia tidak tampil nih, misalnya kayak gini, down. Nah jadi di sini page editing new download appear in library. Nah jadi ketika kalian itu putar kayak gini, set, nah ini udah langsung ke ini show all apps karena kita sudah menghilangkan yang ada di sini. Nah lalu yang tadi aplikasi di grup tadi di mana? Ya tersembunyi gitu ya. Jadi itu tadi kan belum dihapus ya. Kita edit page. Nah di sini kita bisa aktifkan lagi down selagi belum dihapus ya, teman-teman. Nah tentu kalau misalnya kalian itu buat cuman 2 page aja, kalian perlu menghapus beberapa aplikasi yang itu memang tidak kalian butuhkan di bagian home ini, sehingga di situ nanti bisa cukup fokus ke aplikasi yang kalian butuhkan. Seperti itu adalah salah satu customisasi yang ada di sini, di support di sini. Terus di sini ada customize yang ada di sini. Jadi di sini kita bisa customize untuk ikonnya. Jadi di sini kita mau large, itu berarti ikonnya gede-gede, teman-teman. Kalau untuk yang large ya, teman-teman. Itu kalau gede-gede itu ini benar-benar kayak si layar 11 inci. Ini kayak sesek banget, teman-teman. Dan terlebih di sini ya, ketika kita ubah jadi besar-besar kayak gini, ini tulisannya kan hilang gitu ya, teman. Aku tidak terbiasa pakai kalau tulisannya itu hilang gitu ya, teman. Seperti itu kayaknya kurang gimana gitu ya. Seperti itu. Walaupun di sini ini bisa fokus ke teks aja gitu. Mungkin untuk beberapa orang yang dia udah lebih dewasa kayak gitu, mungkin lebih suka yang semacam ini gitu ya. Jadi biar lebih kelihatan juga kayak gitu. Nah, tetapi di sini ya, ketika kalian lihat ya sini, ini kalau dari aku sendiri ini jadi terlalu sumpek gitu loh, seperti itu sih. Jadi di sini kita bisa pakai yang small seperti ini. Ini jauh lebih 11 inci tuh dia lebih lega gitu ya. Di bagian sini nih, ini yang paling penting nih, teman-teman. Jadi di sini kita bisa ubah nih, misalnya di dark kayak gini, nanti si ikonnya juga dia akan berubah nih, kayak isi di sini tuh hitam-hitam kayak gini. Dan ini sebenarnya berfungsi ya ketika kalian itu pakai background yang itu tuh backgroundnya ada putih-putihnya atau lebih ke cerah gitu ya. Sehingga di sini kalian bisa ubah ini jadi hitam untuk bagian ininya. Terus ini ada yang automatic ya, jadi dia bisa menyesuaikan juga yang ada di sini gitu ya. Jadi kalian tidak perlu aturin, misalnya di sini kalian wallpapernya itu cenderung gelap, maka di sini agar bisa terlihat kayak gitu, teman-teman. Dan ini juga ada yang pin, kalian bisa ubah, tapi ini kayak klasik. Ini kan monocolor ya, teman-teman. Jadi lebih ke color yang warna yang cuman misalnya di sini kalian ubah
ini jadi kayak gini nih, misalnya seperti ini. Maka ini akan jadi kayak gini, biru semacam ini. Jadi semuanya itu kayak ini berubah kayak gini, dan ini jujur ya teman-teman, ini aku mumet ya teman-teman ya. Ini mumet, ini tidak cocok buat orang yang semrawut kayak aku teman-teman, beneran. Beneran ini jadi kayak mengganggu disturb. Nah, seperti itu, sehingga ya paling cocok memang di sini ya teman-teman. Walaupun ini udah dirubah jadi putih kayak gini ya. Ini jadi putih kayak gini, ini benar-benar disturb banget teman-teman. Apalagi di sini kayak ada timbul-timbulnya kayak gini ya. Itu jadi kayak gimana gitu ya. Untuk aku kurang cocok teman-teman. Sehingga aku paling cocoknya ya ini sudah, ini paling ngejreng lah menurutku teman-teman. Makanya di sini pun juga sama teman-teman. Aku suka yang semacam ini gitu ya. Tuh kalian lihat, ini memang tidak terlalu beda jauh ya. Cuman di bagian sini tuh rounded banget. Ya, di sini aku juga tidak ubah neko-neko ya teman-teman. Jadi sesuai yang ada di sini dan clean. Ini One UI 7.1. Cuman untuk ikonnya memang aku suka yang sebelumnya ya, di One UI 6.1 yang tidak terlalu ada bevelnya gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu ada bevelnya. Sama kayak gini juga ada bevelnya gitu ya teman-teman. Gitu, aku suka yang flat sebenarnya teman-teman. Oke, nah itu untuk kustomisasi yang nomor 4 ya teman-teman. Sekarang ke nomor 5. Oke, untuk yang nomor 5 lebih ke font ya teman-teman ya. Jadi di sini, walaupun di sini aku lebih cenderung kalau saya sudah seperti ini tuh, aku tidak pengen ubah-ubah ya teman-teman. Tapi buat kalian yang mungkin tidak suka untuk hal ini dan pengen yang lebih berkreasi gitu, atau kalian ada preferensi font sendiri, kalian bisa langsung di sini general. Di bagian sini tuh ada bagian font. Nah, ini ada berbagai macam font yang ada di sini, sistem font. Ini ada banyak sekali font yang bisa kalian pilih dan kalian bisa langsung Oke, bukan teman-teman. Jadi itu bukan ya. Jadi kalau misalnya kalian itu lihat di bagian sini. Oke. Nah, ini tuh dia ada fonts. Dan ini ada berbagai macam file yang ada sistem ya teman-teman. Ini ada yang belum di-download, kalian bisa download di sini. Nah, untuk yang ini tuh dia tidak bisa untuk ngedit yang ada di sini teman-teman. Jadi gitu, ada berbagai macam font teman-teman. Ya, ada berbagai macam font, tetapi di situ kita tidak bisa gunakan di sembarang aplikasi ya. Jadi di sini kalian bisa gunakan di Page nih. Jadi ini adalah aplikasi kayak kita teks. Kita bisa buat dokumen juga di sini teman-teman, bagian Page ini ya, di aplikasi Page ini. Dan di sini kita memungkinkan untuk bisa mengganti font. Nah, di sini. Misalnya di sini ya, di bagian sini ini font size-nya, terus ini ada di icon-nya ya teman-teman, icon center atau apa ini ada footnote juga, kita bisa buat table of content. Jadi ini kayak Word-nya lah, aplikasi Word-nya, tapi di sini untuk si iPad ini Pages ya, untuk halaman, buat halaman kita di sini. Untuk font di bagian sini nih. Nah, kita bisa pakai font yang ada, cuman mungkin perlu hati-hati. Tapi yang jelas ini untuk mengganti font kita juga udah bisa di sini. Misalnya kita pengen font Times New Roman, ada nggak ya? Times New, oh ada ternyata Times New Roman nih di sini. Nah, ternyata ada di sini, kita bisa pakai Times New Roman juga. Seperti itu sih. Seperti itu lebih untuk yang aplikasi Page ya, aplikasi Page-nya ini. Jadi itu yang nomor 5 kita tidak bisa untuk saat ini ya. Jadi yang nomor 5 itu adalah kustomisasi font, tetapi lebih khusus ke aplikasi tertentu. Ini udah ada banyak sekali font yang tersedia di sini, seperti itu bro. Misalnya kita coba cari font di Google Font. Oke, kita cari Roboto ya. Ini adalah font favoritku karena ini gratis dan bisa buat komersil. Oke, ini saya seperti ini, kita download ya. Nah, kita get font. Oke, download all. Oke, dia akan langsung download. Oke, udah. Kita klik di bagian ini zip ya teman-teman ya. Di sini kita bisa langsung menuju ke file saja. Nah, ini dia files. Nah, setelah itu di sini kita akan ke recent ya. Jadi oke, enggak kan di bagian download teman-teman. Ini enggak ada. Ini di mana downloadnya tadi? Kita coba untuk gini deh ya. Kita masukkan ke bagian download. Nah, sudah. Oke, langsung kita open. Dia akan muncul kayak gini. Nah, ini adalah fontnya teman-teman. Jadi fontnya adalah TTF. Kita coba klik 2 kali. Kita open. Down. Sebentar, ini tidak bisa langsung diklik 2 kali kayak gitu ya. Kita akan coba ke my font. Nah, seperti ini. Kita akan coba pakai drag and drop ya teman-teman. Seperti ini kita akan tarik. Kita masukkan ke sini nih. Nggak bisa bro. Kita lihat di bagian sini. Harusnya ada ya, kalau nggak ada loh. Jadi kita tidak bisa install ya. Coba deh yang ini. Kita tidak bisa install di sini berarti. Oh, nggak bisa bro. Oke, ternyata tidak bisa kita install font kita sendiri teman-teman. Jadi udah aku coba. Tidak bisa. Jadi ya mungkin nanti next kita akan, mungkin ya kalau misalnya kita dapat itu ya caranya gitu ya teman-teman, cara yang tidak pakai third party ya, itu mungkin kita bisa bagian sini. Kalau pakai third party kalian bisa pakai ini teman-teman, pakai namanya adalah eFont, find install any font. Dan nanti kalau misalnya kalian sudah download teman-teman, ini untuk bukan buat kalian yang pengen pakai font kalian sendiri ya, atau personal pakai font kalian sendiri. Nah, di sini nanti gampang ya, tinggal drag and drop aja di sini gitu ya. Kalau pakai eFont ini nanti dia akan menambahkan itu ke sistem. Nah, seperti ini teman-teman, eFont. Dan ini kayaknya app in purchase ya sayangnya teman. Aku nggak tahu, di sini aku belum install ya. Tapi yang jelas di sini kita bisa pakai itu untuk ini, tapi in apps pun. Nah, seperti itu. Untuk font nggak bisa teman-teman. Jadi ya itu tadi ya, kalau misalnya kita pengen pakai beberapa font yang ada di sini yang udah disediakan oleh sistemnya gitu ya. Oke, karena nomor 5 itu tadi nggak ada ya. Tadi ada. Kita kan ganti nih nomor 5 jadi ini contoh. Oke, di sini kita bisa melakukan tag ya, di bagian file seperti ini. Misalnya di sini kita akan folder yang memang itu akan sebagai folder yang kita gunakan untuk kerja. Misalnya ini ada beberapa teks gunakan untuk personalisasi folder kalian teman-teman. Ini untuk warna. Dan di bagian ini ada work, home, dan important. Jadi di sini kalian mau centang ke work, di sini kalian bisa, misalnya di sini ya studio design. Nah, seperti ini. Kita kasih tag nih. Lalu di sini kita masukkan ke work. Nice. Jadi ketika nanti kita pilih, kan ini kalau misalnya belum ada, ini kan kosong. Tapi kalau misalnya kalian pilih work, maka dia udah muncul. Nah, ini sangat berfungsi ketika kalian itu di sini memiliki banyak sekali folder yang ada di on my iPad ini. Seperti itu, sehingga di sini kalian bisa langsung menuju ke sini. Ini sangat berguna banget untuk orang-orang yang semrawut kayak aku kayak gini teman, sehingga itu aku bisa lebih memanajemen yang ada gitu ya teman. Oke, kira-kira seperti itu untuk beberapa personalisasi yang bisa tak jangkau saat ini. Mungkin untuk yang workflow dan lain sebagainya, mungkin kalau kalian itu suka, misalnya kalian tuh pakai Android atau kalian tuh sebelumnya pakai Harmony OS atau pakai OS lainnya ya, di situ kayaknya kalau di
di mobile itu kalau nggak Android ya iPad, Apple gitu ya. Kalau nggak ya berarti, Harmony OS ya berarti ya teman-teman, dan berbagai macam lainnya kan biasanya custom ya sama aja ya, di sini di Android kan ini ada One UI juga dan yang lainnya sama tapi kan di situ kan Android gitu teman-teman, dan biasanya workflow-nya juga akan berbeda. Kalau kalian sudah suka di Android ya sudah, itu sama, itu namanya ada user experience ya, bagaimana, pengalaman pengguna, itu membangun pengalaman penggunanya seperti itu teman-teman. Dan oke, just like that, itu seputar, personalisasi teman-teman yang bisa kita jangkau nah beberapa mungkin yang kayak tadi yang di wallpaper ya tidak bisa langsung tek 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 gitu ya, ujung-ujungnya ya bisa teman-teman, cuman ada beberapa step gitu yang perlu dilakukan kayak gitu. Oke, sudah teman-teman, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.